Wayang bagi saya adalah pelita ya sebetulnya. Selain juga produk budaya. Ada makna filosofis, ada juga makna fisikal. Yang fisik itu tadi sebuah produk budaya. Bisa 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Sementara yang filosofis adalah bayangan kehidupan. Sang pranangon-angon wibeng praja lali. Keragaman budaya Nusantara ini memang keragaman budaya yang dibangun, yang muncul, tumbuh, yang memiliki korelasi kuat dengan ruangnya. Budaya Nusantara ini adalah budaya latar, keseniannya adalah kesenian latar, budaya yang bertumpu pada ibu kebudayaannya, agraris dan maritim. Wayang itu menurut saya media komunikasi, sosial media di zamannya, bahkan sampai hari ini. Bahkan wayang itu juga bisa menjadi media legitimasi, media propaganda oleh salah satu kekuasaan. Senang sekali ya ketika wayang ini menjadi sebuah kesenian yang harus dibumingkan ya, harus diperkenalkan kepada generasi muda ya, karena wayang ini tidak selamanya itu sesuatu yang kuno dibandingkan dengan yang modernitas sekarang ya. Saya Woromastuti, tinggal di Depok. Saya lahir di Magelang, tetapi besar di Jakarta. Dan pada saat ini saya memimpin satu sanggar budaya Rumah Cinta Wayang yang juga bertempat di Depok. Selain pekerjaan sebagai pengajar, saya juga berkegiatan dalam bidang seni budaya ya, termasuk wayang, potehi, kemudian mengajak anak-anak muda untuk mengenal wayang, mengajak adik-adik kecil untuk mulai mengenal wayang melalui kegiatan Minggu Semata Wayang. Wayang kulit Cina Jawa adalah wayang kulit akulturasi antara budaya Cina dengan budaya Jawa yang dibuat oleh Gan Tuan Sing tahun 1925 di Yogyakarta. Wayang ini memang hanya ada di Yogyakarta, mengisahkan tentang Si Jin Kui Cheng Tang dan Si Jin Kui Cheng Se. Bentukannya mengikuti atau pola wayang itu sendiri mengikuti pola wayang Cina yang berkembang di Cina, yaitu badannya satu tetapi kepalanya bisa diganti-ganti ya, jadi bisa bongkar pasang begitulah. Oleh sebab itu kepalanya jadi banyak karena bisa bongkar pasang. Nah, itu keistimewaannya. Kemudian yang kedua cirinya adalah aksesorisnya menggunakan aksesoris Jawa dan Cina. Dan ornamen-ornamen Tiongkok klasik begitu ya. Pakai pedang ya. Kemudian juga menggunakan busana yang memiliki makna khusus, misalnya hiasan seperti naga ya, burung hong ya. Kemudian motif kainnya itu ada motif, ada ikan, motif sisik ikan, dan semua itu melambangkan filosofi kehidupan. Kepada Tuan Giok, hamba dan juga ayah hamba ingin mengaturkan sembah kepada Tuan Giok. Pai Yin Pai. Ide atau gagasan Rumah Cinta Wayang itu berasal dari kegalauan saya.
setelah saya menulis buku Wayang Potehi 2014, bulan Juni. Saya terlalu naif untuk menunggu, pasif jadinya ya. Apakah ada lembaga atau perorangan, whatever gitu ya, yang terpanggil untuk menjaga atau melestarikan wayang Potehi yang memang sudah nyaris punah. Saya ingat sekali perasaan saya. Nantilah tunggulah buku ini dibaca orang, kemudian ada orang yang komentar dan terpanggil untuk melestarikannya. Ternyata nggak ada ya. Jadi akhirnya saya ambil keputusan, oke, saya akan melestarikannya. Dalam tradisi wayang dimanapun itu selalu ada tokoh-tokoh binatang. Mereka memiliki peran yang terkait dengan kehidupan manusia. Sastra itu adalah cermin kehidupan. Cerita wayang juga cerita sastra kan. Ditulis dulu baru diverbalkan. Tetapi bagaimana kemudian otak kita yang sekarang ini mampu mencerna hal-hal yang sifatnya filosofis. Maunya instan. Karena semua teknologi ceklek, klik jadi. Klik bayar. Wayang nggak begitu. Jadi imbang sebetulnya antara yang klik langsung jadi dan klik mikir dulu. Berpikir dalam pengertian memahami cerita wayang-wayang itu. Bisa bagus diadaptasi ya dalam kehidupan masa kini. Malah perlu sebetulnya kita mengadopsi cerita-cerita wayang itu untuk kehidupan sekarang. Tidak banyak anak-anak muda memilih wayang sebagai hobinya kurang lebih ya. Peran anak muda itu sangat Jadi wayang itu nggak selamanya cerita-cerita yang zaman dulu kala gitu ya, tapi walaupun memang masih ada ya, cerita-cerita itu memang harus sering juga ditayangkan atau dipertunjukkan gitu ya. Karena itu kan ada pembelajaran-pembelajaran kehidupan ya, ada filosofi-filosofi baik, pembelajaran baik. Nah, kalau yang khususnya untuk generasi muda, nah ini benar-benar ini kalau misalnya kita bekerja sama dengan Rumah Cinta Wayang itu, ya salah satunya untuk penyampaian informasi-informasi atau pembelajaran. Makanya wayangnya dikemas dengan situasional gitu ya di era sekarang ya. Jadi tidak selamanya menggunakan wayang kulit saja, bisa golek, bisa wayang fabel dan lain sebagainya. Intinya kalau di Rumah Cinta Wayang ini macam-macam wayang ada gitu ya. Maniraos waspada salah pandeleng wayangane Sikro antopan. Tahun 2010 saya mendirikan bentuk komunitas Wayang Beber Metropolitan. Itu di situ ya saya sebagai pendiri komunitas sekaligus ya pencipta karya ini. Wayang itu kan dimulai dari gambar bernarasi sebenarnya. Yang sebelumnya itu diciptakan oleh era-era zaman megalitikum ya. Lukisan-lukisan dalam dinding gua. Peradaban mulai bergerak lagi, akhirnya manusia mengenal relief. Di mana relief ini juga dipahami sebagai wayang. Yang artinya selain media komunikasi, wayang itu juga sebagai gambaran, gegambaran. Abad 12 masuk ke era wayang beber.
di wayang beber di era Majapahit ini perjalanannya juga panjang. Jadi wayang beber di masanya itu dicitrakan di atas bentangan kertas. Jadi kalau saya boleh menganalisa dari relief berganti ke lontar, kemudian ke atas kertas ini seperti ada proses pengawinan. Contohnya ini, kita seperti melihat relief tetapi yang fleksibel, bisa digulung. Dasar dari relief juga dari wayang rontal, tapi dimensinya diperbesar. Jadi yang saya buat ini wayang beber ya. Tapi wayang beber ini sudah dimodernkan. Ya biasa disebut wayang beber kontemporer begitulah. Ya. Nah kalau yang tradisi, perbedaannya dengan tradisi, kalau yang tradisi itu media gambarnya, media lukisnya ini pakai kertas daluang namanya. Nah, itu dari pohon daluang, kalau di Jawa Barat itu orang menyebutnya pohon saeh. Kulit kayunya diambil kemudian ditempa, ya dipukul direndam dulu kemudian ditempa, akhirnya menjadi satu lembaran kertas. Nah itu dahulu dan sebelum mengenal media yang jauh lebih complicated seperti sekarang. Nah di era sekarang ini saya mencoba untuk memunculkan kembali wayang beber dalam ruang waktu yang sudah berbeda. Yang tentunya kalau pakai daluang itu resikonya mudah sobek. Nah, dan ya kertas sekuat apapun kertas itu tetap berisiko tinggi. Nah, itu kan. Nah, makanya saya menggunakan kain. Pengennya kan wayang ya ceritanya itu saja. Karena ini potret nyata. Grek corona, grek lockdown. Revolusi industri ya pengangguran, PHK. Apa toh wayang beber metropolitan? Wayang beber metropolitan ini satu bentuk budaya perlawanan sebenarnya. Jadi budaya perlawanan ini jangan diartikan wah ini mau melawan negara. Tidak. Budaya perlawanan ini adalah perlawanan terhadap sebuah perubahan. Ya kan? Bukan melawan sebenarnya. Lebih tepatnya bagaimana saya memunculkan satu bentuk karya yang mampu beradaptasi dengan ruang waktu. Itu kan. Perlawanannya adalah perlawanan dari yang lampau. Itu kan. Yang dulunya wayang beber itu hanya berkutat di Jawa. Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya kan? Tetapi sekarang ada di kota metropolitan. Sebuah perlawanan ruang waktu. Wayang ini saya peruntukkan untuk apa? Wayang beber metropolitan diperuntukkan untuk zaman yang berbeda. Lahirnya di ruang urban. Kepentingan yang pertama dan yang utama untuk telinga masyarakat urban. Yang notabene bermacam-macam kulturnya. Nah ini kalau di wayang beber istilah dari satu adegan ini adalah jagongan atau pejagong. Dalam satu ruang tetapi di tempat kami wayang beber metropolitan sudah tidak bicara tentang Joko Kembang Kuning ataupun Remeng Mangunjoyo. Tetapi bicara tentang DX virus. Bicara tentang Black Note 2020. Apa itu di dalamnya? Persoalan-persoalan hari ini. Tentang global warming, ya kan, climate change, ya, tentang krisis pangan, yang harus lebih dipahami daripada memahami persoalan yang lampau. Jika pengen memahami persoalan yang lampau, ya, pecahkan semiotikanya. Karena persoalan-persoalan yang lampau itu hal-hal yang penting dibungkus dengan bahasa semiotika. Paling enggak
Antara desain, kue seneng yang desain, kamu suka di desain grafis, kue rasa mikir ke esensine, tak ewangi golek esensine. Karena sudah kacau negaramu. Yang enak sing ngampul mesti. Ini sosok karet. Untuk kalangan kawan-kawan mahasiswa, wayang beber metropolitan sangat diterima. Tetapi untuk orang tua-tua yang perspektifnya masih terkurung, memang kami ditolak. Nah, itu hal yang biasa. Karena saya tidak terlampau memedulikan, karena yang saya pedulikan adalah masa depan. Lama juga dia nggak bikin status di Facebook. Coba dipahami baru. Terserah kamu menatap ini. Wayang beber metropolitan itu sebenarnya hadir di ruang urban ini sebagai pintu pertama. Khususnya dari wayang beber untuk generasi milenial dan mungkin generasi Z juga untuk mengenal kembali akar budayanya. Tetapi dengan perspektif yang lebih open mind. Mengenal akar budayanya bukan untuk menjadi fanatik. Kemudian Jawa yang paling unggul. Tidak demikian. Jadi ayolah kita melihat hari ini. Tapi proses melihat hari ini dilandasi dengan akar budaya kita. Nah, konsep itu coba saya tuangkan dalam wayang beber metropolitan. Wayang bebernya adalah kultur saya sebagai orang Jawa. Metropolitan adalah realita hari ini. Bunyi-bunyian lesung pertanda nano-nano takkan kekurangan pangan. Kini desa nano-nano telah bergeliat berubah menjadi kota yang mungil. Kebudayaan agraris perlahan-lahan mulai terkikis. Bagi saya, menurut saya pribadi, bagaimana generasi muda melihat wayang ada sedikit gangguan, ya. Tetapi gangguan itu tidak bisa kita, oh yang bagian ini kamu salah, kamu benar, begitu caranya. Tetapi memang barangkali tidak ada atau belum ada strategi yang serius, ya, fokus bagaimana transformasi knowledge tentang wayang itu bisa sampai dengan baik, smooth itu dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Ya. Di tengah meningkatnya teknologi, bagaimana generasi muda sekarang, mengapa mereka tidak suka wayang? Itu sepertinya perlu studi lah gitu ya. Kalau mau salah menyalahkan ya salahnya yang muda gitu, gak mau belajar. Salahnya yang tua tidak mau mengajak atau tidak mau berbagi peran karena sudah terlalu asyik dengan dunianya. Bahasanya di zona nyaman. Nah, wayang ini kebanyakan kan isinya juga petuah gitu ya, wejangan, ajaran. Nah, semuanya ini sebenarnya bagus untuk generasi muda. Yang intinya generasi muda ini kan generasi yang masih belum stabil ya dalam menerima informasi ataupun seni-seni yang datangnya dari luar negeri. Nah, itu harus juga bentengi dengan aneka kebudayaan yang benar-benar dari kita, dan itu benar-benar bisa menanamkan nilai-nilai budaya karakter bangsa di dalam tubuhnya ya, terutama wayang yang bisa memberikan wejangan, arahan, pembelajaran tadi. Nah, untuk zaman sekarang itu memang dikemas dengan modernisasinya ya, atau dengan informasi-informasi yang baru ya. Dengan wayang itu mudah-mudahan bisa tersampaikan begitu ya. Saya Indonesia,
Saya berhak memilih apa yang saya suka dari wayang sebagai produk budaya. Dan wayang Cina Jawa itu nyata. Potehi juga sudah berakulturasi. Wayang Cina Jawa juga sudah berakulturasi dengan lokal. Wayang Potehi import gitu ya dari Tiongkok Selatan. Tapi di Indonesia dia berkembang khususnya di Jawa Timur. Dan sekarang dalang-dalangnya orang Jawa. Dan dia masih dipentaskan walaupun sedikit di kelenteng-kelenteng sebagai wayang ritual para dewa untuk umat Konghucu. Dan umat Konghucu kan bagian dari 6 agama yang resmi di Indonesia. Jawabannya cuma saya Indonesia menjaga kebinekaan, menjaga keragaman. Karena keragaman itu adalah garis merah dari cara kita memandang budaya Indonesia. Dan rohnya bangsa Indonesia adalah budaya. Dan itulah yang harus kita jaga, kita pelihara, kita openi, kita rawat, kita hadirkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cukup pendek, ya. Tak wayang maka tak sayang, tak sayang wayang melayang. Khususnya untuk masyarakat, ya kalau masyarakat umum sebagai penikmat sih tidak ada persoalan, itu kan. Tetapi saya lebih ke para masyarakat pelaku kesenian khususnya wayang. Ayolah mulai melihat wayang itu dari multi perspektif. Nah, wayang tak hanya berbicara tentang spiritualitas, tetapi wayang sebagai media komunikasi, layaknya sebuah media komunikasi di mana wayang ini bisa berbicara apapun. Yang perlu kita jaga adalah etikanya agar tetap menemukan estetikanya dalam ruang waktu apapun.